189. Karena Ravindra tertikam pisau karena Isabel, jadi Isabel tanpa menolaknya langsung membiarkan Ravindra masuk ke dalam kamarnya. Isabel memaksa Ravindra untuk duduk. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa perban di lengan Ravindra. Tatapan Ravindra menjadi sangat lembut saat melihat gerak-gerik Isabel yang tampak sangat berhati-hati. Lengan Ravindra sangat padat dan memiliki otot yang kuat. Dia biasanya memakai model baju slim fit dan memiliki badan yang kekar. Jadi saat dia melepas bajunya, maka lengannya yang kekar itu terlihat jelas. Kedepannya, jangan begitu bodoh lagi. Isabel tidak dapat menahan untuk tidak mengomelinya. Kamu lihat, ini sudah luka. Jadi, gimana kamu pergi kerja? Isabel sengaja menghela nafas dan berkata, kamu mengingatkanku. Lenganku sudah cedera, jadi makan saja pun aku tidak bisa. Ekspresi Isabel berubah sedikit. Ravindra lanjut berkata, tapi demi kamu, semua itu tidak masalah. Isabel mengusap matanya. Bulu mata yang bergetar, tetapi bagaimanapun tetap membuatnya merasa bersalah. Ravindra merasa tujuannya sudah dipercayai. Jadi dia tersenyum lalu mengulurkan tangannya menarik Isabel untuk duduk di depannya. Matanya tersenyum dan terlihat serius. Dengan lembut berkata, Isabel, bolehkah kamu mendengar aku menjelaskannya karena aku sudah luka? Isabel menurutinya dan duduk di depan Ravindra dan berkata, apa yang perlu dijelaskan? Bukannya memang begitu? Ravindra tanpa daya tersenyum. Dia dengan lembut menyentuh hidung Isabel. Suaranya secara tidak sadar membawa sebuah nada manja. Kalaupun kamu cemburu, tunggu aku jelaskan semua dulu baru cemburu juga tidak masalah. Ravindra dengan tidak berdaya berkata, jika bukan karena sifatku baik, aku sudah tidak menahannya lagi. Hah? Masih berani berkata begitu? Sifat kamu baik? Tolong ya, seluruh dunia tahu kamu adalah bos yang paling menyeramkan. Aku mengaku, kemarin adalah salahku. Tetapi saat itu, kamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Ravindra dengan tidak berdaya berkata, kemudian, karena aku dibuat emosi olehmu, jadi aku hanya fokus dengan emosi dan lupa menjelaskannya kepadamu. Jadi, kenapa sekarang kamu mau menjelaskannya? Isabel dengan cemberut bertanya. Karena aku tidak ingin kehilangan kamu. Ravindra dengan pelan menjawab. Isabel terbingung. Wajah Ravindra muncul sedikit muka yang meragukan. Ini sudah batas maksimalnya. Aku jelaskan kepadamu dari awal saja untuk memudahkannya. Ravindra berdeham dan mulai berkata, bukankah kamu sedikit tahu tentang keadaan keluargaku? Aku adalah panutan bagi keluargaku dari kecil. Jadi pastinya sifatku saat muda lebih bebas dan merasa diriku paling hebat. Tuan Kitadara, sekarang kamu juga merasa dirimu paling hebat. Aku, Rahel, dan Stefan berteman dari kecil. Saat kecil, aku lebih banyak bermain dengan Stefan. Namun menganjak remaja, saat SMA, aku lebih dekat dengan Rahel. Tapi saat itu Rahel masih kecil. Dia hanya berusia 12-13 tahun. Aku hanya menganggapnya sebagai adik perempuan.
Tetapi karena hubungan tiga keluarga kita dan orang tua kita saling kenal, lalu memiliki hubungan yang baik, jadi semua orang pastinya berharap aku dan Rahel bersama-sama. Terakhir, karena aku beranjak dewasa, Rahel sangat bergantung kepadaku. Jadi kita pun bersama-sama. Aku mengaku jika Rahel adalah pacar pertamaku, dan kita memang pernah memiliki kenangan yang indah. Ravindra memutuskan untuk mengakui perasaannya hari ini. Jika tidak, dia tidak tahu tikus kecil dia mau emosi sampai kapan. Kita bersama selama 2 tahun. Kita bersama saat dia berusia 16 dan aku berusia 20 tahun. Memang cuma 2 tahun, dan kemudian dia menghilang tanpa pamit. Saat itu aku tidak mengerti kenapa dia menghindariku. Aku mencarinya ke seluruh dunia. Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas perasaanku saat itu. Sudahlah, aku tidak terima. Lagi pula, karena aku adalah anak yang menjadi panutan, jadi sudah terbiasa dimanja orang. Kehilangannya membuatku seperti menjadi dipermainkan. Aku hanya mencarinya untuk bertanya jelas. Jadi aku mulai mencarinya ke seluruh dunia. Tetapi di saat inilah tiba-tiba ada yang terjadi pada keluargaku. Orang tuaku memaksa memulangkanku dari Eropa. Di perjalanan gunung dalam negeri tiba-tiba terjadi kecelakaan mobil. Kecelakaan ini hampir membuat Kitadara Finance Group mengalami krisis yang tidak pernah ditemui seumur hidup ini. Ayahku menghilang hingga sapu tangannya juga tidak terlihat. Setelah kita diantar ke rumah sakit, kedua kaki ibu tidak dapat disembuhkan lagi. Tetapi aku malah baik-baik saja. Sejak itulah aku bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ibuku. Karena kehilangan ayahku, jadi nenek kembali memimpin Kitadara Finance Group. Aku sendiri sudah mengalaminya. Karena masalah inilah aku menjadi dewasa dalam sekejap, lalu mengikuti perintah nenek, lalu melanjutkan usaha keluarga. Kebesaran Kitadara Finance Group tidak dapat kamu bayangkan. Aku sebagai keturunan dari Kitadara Finance Group, pastinya aku juga mendapat pengaruh dari keirian dan tekanan dari mereka. Jadi inilah aku yang sekarang, dan Kitadara Finance Group sekarang, hingga aku menunjukkan kekuatanku. Kitadara Finance Group baru mengakuiku dan duduk di posisi direktur dengan tenang. Tapi Isabel, tahukah kamu, bagiku semua masalah ini tidaklah sulit. Bagiku yang paling sulit adalah mendapatkan sebuah kasih sayang yang sempurna. Setelah kecelakaan ini, sifat ibu berubah drastis. Demi menyembuhkannya dan mengembalikan kepercayaan dirinya, aku dan nenek mengantarnya ke panti jompo di Amerika Serikat, lalu menjalani pengobatan selama 6 tahun. Dalam waktu itu, dia tidak boleh ada tekanan kalau tidak semua akan gagal. Isabel, aku bukanlah pria yang pandai dalam berkata manis, tetapi aku boleh berjanji. Aku adalah pria yang berbuat dengan apa yang kukatakan. Aku adalah pria, bukanlah orang lemah. Aku tidak akan melakukan kejadian seperti Irwan. Kemarin, saat berjalan dan menonton film bersamamu, itu adalah kencan pertamaku seumur hidup ini. Yang kukatakan kemarin juga serius. Isabel, aku mencintaimu. Aku berharap kamu boleh percaya padaku, dan kemudian, walaupun bisa membuatmu sedikit kesulitan, tapi kamu juga tetap harus percaya kepadaku ya. Kemarin, saat aku mengangkat telepon dari ibu dengan jelas memintaku untuk cerai denganmu, lalu menikah dengan Rahel. Demi menenangkan ibu, aku mengiyakannya. Setelah mengatakannya, Ravindra dengan hati-hati menatap Isabel.
Ternyata betul, ekspresi Isabel langsung berubah. Isabel, yang bisa kujanjikan adalah aku tidak akan melepaskanmu dan membiarkanmu pergi. Masalah Rahel, aku akan menyelesaikannya. Setelah pengobatan ibu berakhir, aku akan melepaskan ide aneh mereka. Ravindra dengan sangat serius menatap Isabel. Dia mengulurkan tangannya menyelipkan rambutnya, lalu dia mencium kening Isabel. Pengobatan ibu sudah hampir selesai. Aku tidak boleh silap di waktu yang penting ini. Jadi aku hanya akan bisa menyusahkanmu saja. Ravindra lanjut berkata. Tapi kamu juga sudah lihat, walaupun aku sudah mengiyakan ibu untuk berkencan dengan Rahel, tetapi aku juga memanggilmu datang. Kita anggap saja menggunakan kesempatan ini untuk berkencan ya. Isabel menoleh kepalanya tanpa menjawab. Masih ada waktu setengah bulan, pengobatan ibuku sudah selesai, dan dia akan pulang. Aku akan berusaha untuk membuatnya mengakuimu. Isabel, aku hanya ingin bertanya. Kemarin di bioskop, kamu mengatakan akan melawan tantangan yang susah untuk tetap bersamaku. Apakah itu benar? Ravindra menatapnya dengan penuh harapan. Isabel melihat ekspresi Ravindra yang sangat berharap membuatnya deg-degan. Aku memang sudah jatuh cinta dengan Ravindra. Aku juga ingin berjalan dengannya. Tapi apakah aku bisa? Apakah aku benar memiliki keberanian ini untuk melawan ibunya? Kemarin di telepon, dari cara bicara sudah tampak jelas bahwa ibunya tidak suka denganku dan sangat membenciku. Dia juga membenci anaknya sendiri. Tetapi, jika aku menyerah begitu saja, aku beneran tidak rela. Ravindra hari ini sudah mengatakan begitu banyak kepadaku. Jika diriku masih menjauhkannya, bukankah aku terlihat terlalu sadis? Ravindra melihat Isabel yang sedang ragu. Membuatnya menjadi panik, dia mengelurkan tangannya menutup mulut Isabel lalu berkata, Isabel, aku tidak ingin mendengar kamu menolakku. Aku tidak ingin mendengar jika kamu mau menolakku. Aku rela melakukan apapun untuk membiarkanmu tetap di sisiku. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Mendengar perkataan Ravindra, Isabel tanpa berperasaan membuang tangan Ravindra, lalu menghela nafas dan berkata, Aku sudah tahu, aku akan berusaha. Ini jawaban apa? Isabel tampak tidak ingin membahasnya lagi. Rahel sudah ditakdirkan menjadi sebuah duri di hati mereka, duri yang tidak bisa dicabut dan ditelan. Isabel, aku berharap orang yang bisa menemaniku adalah kamu. Mata Ravindra melemah. Dia menyimpan seluruh sifat tegasnya. Saat di depan Isabel, dia tetap tidak tega menggunakan sifatnya yang keras melukai dia. Dulu Ravindra tidak mengerti apa yang dimaksud perlakuan berbeda dengan barang yang berbeda. Sekarang akhirnya dia mengerti. Dia boleh saja di luar terlihat sangat hebat dan bisa memimpin seluruh dunia. Tetapi di hadapan Isabel, dia hanya ingin menjadi orang yang lembut. Dia juga tidak tahu sejak kapan memiliki ide ini. Setelah dia mengetahui isi hatinya, dia sudah terjerumus, tidak bisa menahan dan tidak bisa keluar lagi. Ravindra memang begitu. Bukankah Isabel begitu juga? Isabel menghela nafas. Perang yang akan datang ternyata sangat sulit.